Di video kali ini kita bakalan bahas ya kira-kira bulan September untuk Bitcoin bakalan seperti apa. Seperti yang kita tahu bahwa di bulan September sendiri ini memiliki historis minus yang paling banyak untuk Bitcoin ya secara kita closing di time frame bulanan kita dengan minus teman dibandingkan dengan plus. Jadi rata-rata biasanya September itu berdarah untuk Bitcoin. Nah, apakah di tahun ini teman ya kita bisa mengalami bulan bullish untuk Bitcoin, teman, atau kita bakalan mengikuti memang berdasarkan data historis sebelumnya. Meskipun memang ada hijaunya ya beberapa ya, cuman rata-rata kita merah nih, teman ya. Atau memang harusnya di bulan ini sendiri kita memang bisa mantul keras dan harusnya kita bisa closing di candle hijau. Nah, untuk di bulan September sendiri kita udah open di daerah minus 1% di sini ya dari opening 20.000. Saat ini harga Bitcoin udah di level 19,8. Kita udah turun dari bulan ke bulan sampai kita menyentuh daerah BB bawah, dan seperti yang gue bilang di beberapa skenario video yang lalu bahwa rata-rata tiap kali temennya kita melihat skenario di mana kita menyentuh daerah BB bawah temennya untuk Bitcoin temen ataupun untuk market-market yang lain, ini biasanya menandakan bottom, lalu ketika kita menyentuh BB atas contohnya seperti ini biasanya menandakan top gitu. Jadi ketika momen kita menyentuh BB atas itu momen yang baik untuk jual, lalu kalian perhatikan Bitcoin langsung drop balik ke level 20 dan baru aja kita menyentuh BB yang satu ini teman-teman ya, dimana kita menyentuh BB support. Jadi momen seperti ini biasanya cocok untuk membeli Bitcoin untuk kita ngambil manfaat pemantulannya aja teman-teman. Atau buat yang invest yang mungkin bisa ambil jangka panjang, siapa tahu dia breakout ke level 1M lagi atau bahkan ke level 2M di tahun depan. Pokoknya ketika dia menyentuh support seperti ini, biasanya ini adalah momen yang cocok untuk buy. Dan itu adalah salah satu alasan pertama kenapa di bulan September sendiri Bitcoin bisa balik lagi ke daerah atas karena dia sudah menyentuh BB daerah support untuk time frame bulanannya sendiri. Jadi ada potensi atau chance buat Bitcoin at least mantul ke level 30.000 terlebih dahulu lah ya minimal. Nah, untuk jangka pendeknya sendiri ya, kalau misalnya kita ubah ke grafik time frame 3 day atau ke time frame daily, memang masih belum terlihat temennya ada potensi kenaikan untuk Bitcoin nih. Time frame daily-nya benar-benar sideways seperti ini dan bisa memicu temennya bahwa kita bisa aja break support kita dan menuju ke area level 18.000 ya sebagai target berikutnya, sesuai yang gue bilang atau gue analisa di beberapa video yang lalu, dimana nanti di sana gue akan membuka posisi long melalui platform BingX ya. Di sini ada platform yang gue rekomendasikan banget buat pemula. Kalian bisa cek sendiri untuk futures trading. Kalau misalkan melalui platform BingX, ini adalah yang paling rendah di antara market-market yang lain. Selain itu dia juga memiliki keunggulan fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Jadi kalau misalnya kita goes back ke time frame daily teman, kalau misalnya kita break lagi di bawah ya, kita bisa cek untuk BB support time frame daily ini exactly berada di level 18 ribuan teman ya. Entah ini 18 setengah atau di level 18.000 awal, intinya itu menjadi the next target support teman kalau misalkan in case ya, kalau misalnya kita ubah ke time frame 4 hour, kita break dari level 19.500. Bisa aja kita sedikit sideways atau mantul dulu ketika kita menyentuh daerah 18 sampai 19 awal, karena memang ada daerah support juga temennya di area ini. Cuman ya sebenarnya big supportnya sih ada di sini temennya, ada di area yang satu ini ya. 18.500 ke bawah ini adalah big support menurut gue untuk Bitcoin. Kalau misalnya kita break di level di bawah 17.6 ini ya, ini maka gue akan berhenti membuka posisi long untuk sementara waktu teman, karena itu bisa aja potensi Bitcoin termanya menuju ke level 13k gitu. Jadi memang bukan berarti ketika kita udah menyentuh BB bawah time frame bulanan untuk Bitcoin ini menandakan bottom, karena bisa aja kita ngehantam lagi ke level 13.000, itu possible banget teman ya. Itu bisa terjadi hanya kalau misalkan kita break di bawah level 17.6 teman. Entah itu kita tiba-tiba menuju ke level 17.3 atau 17.2. Nah, di situ gue udah was-was dan tidak akan membuka posisi long dalam waktu yang lama. Selama sebelum itu terjadi ya menurut gua ketika menyentuh ke 18 kita masih bisa membuka posisi long dengan SL di level 17.6.
Itu yang gue tunggu-tunggu saat ini untuk Bitcoin. Alasan lainnya teman-teman, kenapa menurut gue kali ini bisa berbeda untuk Bitcoin. Kenapa kali ini menurut gue bisa cenderung lebih bullish teman-teman untuk Bitcoin di bulan September ini, meskipun dari namanya aja ya udah set ya, udah sedih, lalu ada bear-nya gitu ya. Jadi udah sedih terus bear market. Nah, salah satu alasannya ini adalah indeks dolar teman-teman ya. Nah, maksudnya apa nih? Indeks dolar justru malah mengalami kenaikan terus-menerus nih teman-teman ya. Nah, cuman kalau misalnya kalian perhatikan dari indeks dolar sendiri, ini time frame monthly-nya kita udah menyentuh ke daerah RSI oversold teman di sini ya. Dimana ketika kita menyentuh RSI oversold di sini, rata-rata kita cenderung mengalami koreksi. Contohnya misalkan yang satu ini ya, di bulan April tahun 2015 ini kan kita langsung terkoreksi seperti ini, dan ketika dia koreksi teman-teman, dia kan berbanding terbalik ya dengan kripto dan market saham. Jadi ketika mereka terkoreksi, maka market saham, emas, kripto dia malah bakalan naik teman-teman ya. Jadi berlawanan gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat di XY koreksi, malah market-market yang lain malahan naik. Terus terakhir kali dia menyentuh daerah oversold juga di sini teman-teman ya, dia akan mengalami big dump di sini teman-teman. Yang satu ini juga teman kita menyentuh daerah overbought, kita langsung terkoreksi dan menyebabkan harga market-market lain itu malahan naik. Oke lah, kita bisa bilang bisa aja ini belum menjadi titik puncak. Nah, itu sebabnya kenapa di sini kita bisa ukur juga dari sini teman-teman. Kita bisa ukur dari pola pattern bull flag yang terjadi. Dan untuk mengukur target berikutnya teman, maka kita harus break dari sini ke sini teman. Nah, ini nih teman ya. Memang masih bisa ada kenaikan lagi teman untuk si DXY ini, potentially menuju area target yaitu di daerah 114 sampai 115. Jadi kalau misalnya kita ukur dari pattern ini sendiri, ketika dia menyentuh daerah 114 115, ada potensi dia itu mengalami koreksi teman ya. Jadi ini kan kita ukur dari pattern sebelumnya, kita copy paste masuk ke dalam pattern yang satu ini, maka ini sebenarnya ya teman ya, di daerah 109 ini udah mulai mendekati resist. Jadi kecenderungan untuk kita pullback ini semakin besar gitu ya, karena kita sudah hampir mencapai target dari pattern bull flag sebelumnya pada DXY ini. Jadi memang masih ada potensi kita bisa aja naik terus-menerus menuju ke area level 112 sampai 114 sebelum kita mengalami koreksi, dan momen dimana kita mengalami koreksi tersebut ya. Pada saat itu ketika DXY udah menyentuh 112 minimum indeksnya ya, maka Bitcoin udah berada di level 18 gitu. Dan momen dimana dia akhirnya kehantam koreksi teman, maka di saat itu juga si BTC ini bisa ngepam balik ke level 21 minimal ya kalau menurut gue sendiri ya. Dan itu pasti akan terjadi menurut gue di bulan September ini, entah itu nanti di pertengahan atau nanti di akhir September gitu. Jadi at least kita mantul dulu dan bisa aja monthly candle closing kita bisa di daerah hijau teman-teman, karena kita memang opennya tuh di level 20.000 gitu. Jadi even kita menuju ke level 18 nanti sampai ke tanggal pertengahan September gitu ya, di akhir September ya, kita bisa balik mantul ke level 21 sampai level 22 minimal teman-teman, minimal. Meskipun incaran gue memang ada di level 28 sampai 30.000 untuk Bitcoin gitu. Jadi kurang lebih itu aja teman menurut analisa dan prediksi gue untuk Bitcoin di bulan September. Jangan lupa kalau misalnya saat ini Bitcoin RSI-nya juga udah mendekati level 30 ya, indeks level 30, dimana ketika kita menyentuh area 30 ini menandakan kita ada di daerah oversold territory untuk Bitcoin teman. Dan biasanya dalam sejarah ketika kita menyentuh RSI 30 time frame weekly untuk Bitcoin teman ya, atau mendekati level 30, rata-rata biasanya kita mantul keras teman ya. Contohnya seperti sejarah di bulan November 2018 di sini ya. Lalu ini terjadi di bulan Maret 2020, apalagi ketika sebelumnya ini kita udah menyentuh teritori oversold teman, yaitu ada di RSI level 26 teman. Setelah itu kita naik di sini dan kita retest RSI 30, ini semakin kuat indikasinya untuk Bitcoin biasanya rebound teman ya. Ya contohnya aja misalnya di tahun 2018 ini kan kita sempat menyentuh teritori RSI 32 teman di sini ya. Habis itu kita retest lagi teman, kita retest kena double bottom di sini menuju ke RSI 28, dan ini adalah bottom untuk Bitcoin dan akhirnya kita mantul lebih keras. Jadi double retest di RSI yang kurang lebih mendekati daerah 30 teman ya. Itu sebenarnya Bitcoin memiliki chance yang lebih besar bahkan untuk mantul teman dibandingkan hanya sekali retest saja. Jadi itu aja teman-teman kalau menurut pendapat dan analisa pribadi gue sendiri. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Jangan lupa solokan riset kalian sendiri lagi sebelum membeli koin apapun ataupun membuka posisi trade apapun. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.